Astagfirullahaladzim, Mas. Ada apa ini? Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Utusan malaikat. Apa yang kau lakukan sehingga diminta ampun dan mohon kepadamu? Mas, Mas kenapa Mas? Coba ceritakan. Dari mana suara itu ya teman-teman? Saya mendengar ada suara teriakan, tapi saya nggak tahu nih berasal dari mana teman-teman. Astagfirullahaladzim, apa ada orang yang berkelahi di tempat ini? Malam-malam di tempat seperti ini, nggak mungkin kalau menurut saya ada orang. Tapi ini dekat dengan pertambangan batu teman-teman. Ini saya yakin adalah suara manusia. Kalau saya lihat ini kan jurang. Nah sebelah sini hutan jati. Dari mana suara itu berasal? Astagfirullahaladzim. Suara itu makin jelas terdengar teman-teman. Ini hanya satu jalan aja ya. Dan memang di sebelah sana ada pertambangan batu. Tapi masa sampai sana sih suaranya? Suara dari sana terdengar dari sini teman-teman. Kan gak mungkin. Astagfirullahaladzim. Suara itu semakin terdengar di telinga saya. Teman-teman, jadi saya mau melakukan penelusuran. Tapi di tengah perjalanan, nih di area ini nih teman-teman, saya mendengar ada suara teriakan seperti ampun, minta tolong, intinya memohon-mohon gitu teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini berasal dari mana. Tapi ini saya yakin ini adalah suara manusia teman-teman. Iya, ini suara manusia ini. Ini terdengar jelas sekali. Tapi dari mana asalnya? Saya udah berat-berat bawa tas mau melakukan penelusuran. Apa dari sini ya, Mas? Hei, apakah ada orang di sini? Seperti ada kericuhan teman-teman yang terjadi, tapi saya tidak melihat apa-apa. Tadi waktu perjalanan menuju ke sini pun tidak ada motor atau kendaraan orang lain yang tergeletak di area tempat ini. Tapi saya mendengar seperti ada kericuhan. Seperti ada orang minta ampun, tolong. Saya bertaubat. Saya dengar juga. Ada apa sebenarnya teman-teman? Seperti dia lagi berbicara sama orang juga gitu. Berarti dia nggak cuma sendirian. Tapi suaranya berasal dari sini teman-teman. Karena di sebelah sana jurang, nggak mungkin dari sana. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makin kesini teman-teman, saya mencium aroma bau wangi, tapi bau wangi ini saya tidak pernah menciumnya sebelum ini teman-teman. Intinya ini seperti ibarat parfum-parfum mahal. Ini bau wangi sekali. Dan saya merasakan tempat ini itu dingin teman-teman, karena ini saya pegang tanahnya aja dingin banget. Ada apa di sini teman-teman? Tapi saya yakin ini suara manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada orang di sini? Suara itu berhenti, tapi nanti terdengar lagi teman-teman. Apakah di sini ada semacam kayak gubuk gitu?
ada orang yang sedang beristirahat, tapi nggak mungkin teman-teman, ini kebun. Coba dicek di atas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini guru? Ada apa sebenarnya di tempat ini guru? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini guru saya mengatakan bahwa memang di tempat ini itu ada seperti kericuhan awal mulanya ya teman-teman. Tempat ini juga dijadikan tempat maksiat oleh para penambang batu yang ada di lokasi sekitar sini, Mas. Tapi kok suaranya minta tolong, minta ampun, saya bertaubat. Mau dari mana suara itu? Assalamualaikum. Apakah ada orang di sekitar sini? Apa ada korban kejahatan? Atau apa ini perampokan atau gimana, Mas? Tapi kok suaranya saya bertaubat gitu. Tolong jawab. Astagfirullahaladzim. Apa tadi yang menyala sangat putih sekali? Astagfirullahaladzim. Ini tempat sangat sejuk sekali teman-teman, sangat dingin. Siapakah yang ada di tempat ini sehingga membuat tempat ini begitu sejuk, dingin dan wangi, Mas? Astagfirullahaladzim. Tuh suara. Gimana Mas Indra? Suaranya? Astagfirullahaladzim. Dari mana suara itu? Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah bilang, apakah memang ada gubuk di sini atau ada orang? Astagfirullahaladzim. Dingin sekali tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Ada apa ini? Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Utusan malaikat. Apa yang kau lakukan sehingga diminta ampun dan mohon kepadamu? Mas. Mas, kenapa, Mas? Coba ceritakan. Bagaimana ini, Mas Indah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ampun-ampun? Apa yang bertaubat? Coba ceritakan kepada saya. Astagfirullahaladzim. Wahai hamba Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Astagfirullahaladzim. Jadi pria ini tidak memiliki Tuhan. Astagfirullahaladzim. Apakah benar kamu tidak memiliki Tuhan? Lalu apa yang kamu sembah? Astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jawab. Lalu apa yang sebenarnya kamu lakukan di tempat ini? Lalu terus kamu tidak mempunyai Tuhan. Yang kamu sembah adalah batu. Siapa yang mengajari kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi
Kamu mempercayai dukun. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti sebagian uang yang kamu punya berasal dari dukun juga. Iya. Dan itu kamu gunakan untuk berjudi. Apa yang punya? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Saya bekerja. Astagfirullahaladzim. Kamu punya istri? Ya, Istri kamu tahu? nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu tiap malam gak pernah pulang? Saya pernah. Astagfirullahaladzim. Kamu pernah melakukan sholat? Nggak tahu. Kamu pernah berpuasa? Nggak tahu. Ya, Astagfirullahaladzim. Kamu menyembah batu beneran? ya. Wahai utusan malaikat, apakah benar yang dikatakan oleh pria ini? Oh, jadi tujuan engkau turun dari langit menjumpai pria ini untuk mengajaknya bertaubat. Apakah kamu mau bertaubat? Ya, saya mau bertobat. Apakah Ya, kamu tidak melakukan ini lagi? ya. Di mana tadi kamu melihat malaikat penyabut nyawa? Belajarnya. Kamu takut melihatnya, tapi kamu tidak takut melakukan apa yang kamu lakukan. Ya, Astagfirullahaladzim. Wahai utusan Allah, apakah tobatnya si pria ini tidak terlambat? Berarti sebelum hari akhir atau hari kiamat tiba, taubatnya seorang manusia itu masih diterima. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu mau untuk meninggalkan semuanya? ya. Kamu menyembah Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah. Berarti setiap batu itu kamu sembah. Astagfirullahaladzim. Agamamu apa sebenarnya? Kamu punya agama, tidak mungkin orang manusia tidak punya agama. Astagfirullahaladzim. Wahai utusan Allah, dia benar-benar bertaubat. Dia ingin meninggalkan segalanya. Jadi tadi dia melihat seperti malaikat pencabut nyawa. Itu sebagai tanda bahwa memang benar-benar adanya ajal dan kematian. Dan itu sebagai peringatan bahwa dirinya harus bertaubat. Alhamdulillah. Untung kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan. Kamu takut dengan yang kamu lihat tadi. Seperti malaikat pencabut nyawa. Itu diutus oleh Tuhan untuk membantu menyadarkan kamu. Wahai utusan Tuhan, benar apa yang dilakukan sama pria ini. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi bintang jatuh dari langit yang pertama saya lihat itu adalah engkau turun ke bumi. Engkau menitipkan pria ini kepadaku untuk mengajarkan agama-agama Islam, mengajarkannya sholat, mengajarkannya rukun iman, rukun Islam. Tapi saya mohon maaf, saya juga bukan manusia yang sempurna. Apa sebaiknya dia saya bawa ke pendopo lawas, tempat guru saya itu mengajar para santri-santri. Hitung-hitung untuk dia itu belajar tentang apa yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Baik. Dan engkau mau memberiku sajadah. Mana sajadah itu? Oh, jika saya berhasil membuat dia bertaubat, benar-benar meninggalkan semuanya, engkau mau memberikan sajadah yang berasal dari Mekah? Baik, saya akan membimbingnya. Saya akan serahkan dia kepada guru saya. Baik. Dia mau kembali lagi ke langit, Mas.
Kamu benar, mau bertobat. Awas kalau kamu mengingkari apa yang kamu ucapkan. Saya akan pegang omongan kamu. Saya akan bawa kamu ke tempat guru saya sampai benar-benar kamu meninggalkan semuanya. Apakah kamu siap? Wahai hamba Allah, dia siap dengan apa yang sudah saya berikan tadi. Kamu kembali ke langit. Baik, saya akan menjaga amanah ini. Astagfirullahaladzim. Ini tanda-tanda akhir zaman. Malaikat utusan Tuhan ini mengatakan kamu harus sholat 5 waktu dan tidak bisa meninggalkannya dalam alasan apapun. Karena orang sakit aja bisa sholat walaupun dengan keadaan duduk. Mumpung semuanya belum terlambat, malaikat utusan Tuhan ini memberikan ampunan kepada kamu. Baik, kembalilah ke langit. Saya akan jaga amanah engkau. Astagfirullahaladzim. Lihat, dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan bumi. Dia sudah kembali ke langit. Apakah kamu siap untuk bertaubat dan meninggalkan semuanya? Iya. Saya akan kasih kamu pakaian dan saya akan... Kamu sudah tidur tadi. Sebaiknya kita sholat tahajud ya. Mumpung ini pas di sepertiga malam. Nanti saya akan ajarkan. Kalau kamu mau masuk ke pendopo lawas tempat guru saya berada, kamu harus dalam keadaan suci. Kamu harus berwudu dan saya ajarkan kamu. Berwudu. Iya. Berarti batu seperti ini kamu sembah. Saya coba. Lah menurut kamu ini apa isinya? Ini kan hanya bongkahan batu. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, ini yang menghasilkan uang teman-teman. Baiklah, mari ikut saya dan dia hanya memakai celana pendek teman-teman. Jadi nanti kita akan kasih dia sarung punya Mas Indra dulu dan jangan mendekat Mas Indra ya. Karena ini agak sedikit terbuka nanti takutnya dia malu dan gak baik lah ini ya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan membawa dia ke pendopo lawas tempat guru saya berada dan saya mau ngajarin dia berwudu dulu karena kalau mau masuk ke pendopo itu dalam keadaan berwudu teman-teman, intinya dalam keadaan bersih suci gitu. Oke teman-teman, ternyata suara teriakan yang saya dengar minta tolong, minta ampun dan bertobat adalah yang berasal dari pria ini. Pria ini habis melihat seperti malaikat mencabut nyawa dan dia ketakutan teman-teman. Turunlah malaikat utusan Tuhan menghampiri dia dan mengajaknya bertaubat teman-teman. Karena dunia ini sudah tua, akan datang hari kiamat sebentar lagi teman-teman. Jadi dia takut dan ingin bertaubat. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang masih suka berjudi, yang masih suka bermain perempuan, semoga kalian meninggalkan semuanya. Dan ingat, Tuhan kita adalah Allah, bukan batu, patung maupun pohon besar. Ingat teman-teman, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Teman-teman, kayak tutup dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas, saya pinjamkan sarung. Kita ke sungai bawah ya. Kita ambil wudhu di sana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mari, gak usah malu sama saya sudah biasa seperti ini.